wabarakatuh. Apa kabar hari ini nih semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, tema kita hari ini adalah pohon pisang. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu. Yuk kita berdoa sama-sama. Tepuk sikap doa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sayangku, apakah kalian tahu tentang pohon pisang? Nah, jika kalian ingin menambah wawasan tentang pohon pisang, klik link di sini ya. Nah, anak-anak, banyak sekali manfaat kita melestarikan tanaman pisang. Nah, tapi sebelumnya kita simak dulu yuk bagian-bagian dari pohon pisang. Yuk kita simak sama-sama. Ini adalah tanaman pohon pisang yang mempunyai beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah akar. Akar berada di bagian paling bawah sendiri, berada di dalam tanah. Yang kedua adalah batang. Batang biasanya digunakan untuk makanan, dimasak, diolah untuk menyembuhkan beberapa penyakit tertentu. Tapi di masyarakat kita kurang lazim memakannya, biasanya digunakan untuk pertunjukan wayang. Nah, atau digunakan untuk yang lainnya. Bagian yang berikutnya adalah daun. Daun ini biasanya digunakan untuk bungkus makanan, misalnya botok, lontong, atau yang lainnya. Bagian yang berikutnya adalah pelepah daun pisang. Pelepah daun pisang bisa digunakan untuk peralatan mainan tradisional, mobil, perahu, kemudian mainan seplak, atau juga mainan pistol-pistolan. Nah, demikian adalah pelepah daun pisang. Bagian berikutnya adalah buah. Buah pisang bisa dimakan langsung atau diolah terlebih dahulu. Macam-macam makanan bisa dibuat dari pisang. Bagian berikutnya adalah bunga, atau disebut juga dengan jantung pisang. Jantung pisang juga ada bunganya loh. Masih ingat bagaimana cara kita mengeja pelepah? Ya, pelepah ini dari kata P, E, L, E, P, A, H. Mana dia hurufnya? P, E, L, E, P, A, H. Ada 7. Nah, kita ulangi sekali lagi. Pelepah. P, E, L, E, P, A, H. Pelepah. Nah, ada 7 huruf dari P, E, L, E, P, A, H. Nah, hebat semuanya, sudah bisa mengikuti. Dari bagian pohon pisang tadi, kita akan gunakan untuk kegiatan bermain hari ini. Yang pertama adalah pistol pusat. Yang kedua, stempel dengan pelepah pisang. Yang ketiga, membuat tempat pensil. Nah, untuk kegiatan yang pertama yaitu membuat pistol-pistolan dari pelepah pisang. Bagaimana caranya? Yuk kita intip linknya. Nah, siapkan dulu peralatannya seperti pelepah, pisau, lidi. Nah, setelah itu kalian jangan lupa kalau menggunakan pisau harus hati-hati karena pisau itu sangat tajam. Nah, kemudian sebelum pelepah pisangnya itu dipotong-potong, ukur dulu supaya nanti pas dengan pistol yang akan kalian buat. Kemudian coba hitung berapa potong ya yang akan diperlukan. Nah, kemudian
Setelah itu baru dirakit untuk menjadi pistol-pistolan. Boleh loh nanti kalau pistolnya sudah jadi bisa digunakan bermain perang-perangan. Boleh mengajak ayahnya, kakaknya, atau adiknya untuk bermain perang-perangan. Hai, dur 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 dur. Iya. Yang kedua adalah bermain setempel dengan pelepah pisang. Anak-anak bisa menggunakan potongan pelepah pisang untuk menghias sebuah lembaran kertas menjadi lukisan yang berisi stempel pelepah pisang. Caranya bagaimana? Nah, intip linknya. Di sini berisi tentang cara-cara membuat stempel dengan pelepah pisang. Siapkan dulu peralatannya, misalnya tinta, kemudian kertasnya, dan pelepahnya, kemudian pisau. Ya, pisaunya nanti untuk memotong pelepahnya. Kemudian sebelum digunakan, hitung dulu atau ukur dulu pelepah pisang yang akan digunakan butuh berapa panjang ya, harus seberapa, hitung dulu supaya nanti tidak terlalu pendek atau tidak terlalu panjang. Nah kemudian hitung berapa potong pelepah yang akan digunakan, mau banyak, mau sedikit, mau satu, apa tiga, atau berapa, dihitung supaya nanti cukup untuk membuat kreasi kalian untuk bermain stempel. Nah, jika kalian ingin berkreasi dengan warna-warnanya juga boleh. Untuk tintanya dicampur, misalnya warna merah dicampur dengan warna kuning. Jadi apa ya kira-kira? Wah, kalian bisa coba itu supaya menemukan warna yang baru. Nah, tintanya boleh loh menggunakan tinta kue, warna kue yang ada di rumah, atau cat air, atau juga pasta tinta, atau yang seadanya di rumah, boleh digunakan. Kegiatan yang ketiga adalah membuat tempat pensil, yaitu menghias wadah yang akan digunakan sebagai tempat pensil dengan pelepah pisang. Caranya bagaimana? Boleh intip di sini. Kemudian kalian siapkan dulu bahan-bahan yang akan digunakan nantinya, bisa kalian kreasikan seperti gelas atau kaleng bekas yang akan nantinya dibuat tempat pensil, kemudian gunting, selotip, dan pelepah pisang. Nah, sebelum digunakan pelepahnya dipilih dulu yang mana yang bisa dipakai untuk menghias wadah ini supaya bisa digunakan ya. Mau yang kering, yang keringnya biasa, agak basah, atau yang bagaimana ya. Nah, kalian bisa memilihnya. Kemudian ukur dulu supaya nanti pas dengan wadah yang akan kalian gunakan. Nah, kalau sudah jadi, boleh loh ditambah dengan aksesoris supaya lebih cantik. Jadi tempat pensilnya lebih bagus. Nah, bagaimana? Mudah kan? Dari ketiga kegiatan tadi, anak-anak boleh memilih salah satu. Kemudian, jika nanti waktu bermain, kalian ditanya oleh orang tua, tolong dijawab ya. Misalnya, ketika memotong-motong, ayah atau bunda bertanya, "Kakak, mau dipotong berapa pelepahnya?" Anak menjawab, misalnya dipotongnya 4 atau 5, dijawab saja, pelepahnya ini aku potong menjadi 4 supaya nanti bisa dirakit seperti ini, gitu ya. Nah, kalau sudah jadi, misalnya anak-anak memilih yang membuat pistol. Nah, kalau sudah jadi, nanti pistolnya atau dengan anak-anak juga difoto supaya nanti bisa dicetak seperti ini. Nah, kalau sudah dicetak, kemudian digunting, krik 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 krik, supaya lebih kecil, jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah dicetak dan digunting,
bisa ditempel pada lembaran ini. Nah, iya, lembaran ini Bu Guru sudah memberikan file kepada ayah dan atau bunda untuk dicetak, kemudian diisi oleh anak-anak. Nah, caranya dari kegiatan tadi ditempel pada kolom yang besar ini. Kemudian kolom yang masih kosong ini diisi oleh anak-anak. Ya, misalnya kegiatan yang aku pilih apa? Kalau anak-anak memilih membuat pistol pisang, boleh ditulis pistol, begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, bagaimana pohon pisang bisa hidup ya? Bagaimana pohon pisang bisa hidup? Nah, nanti dijawab di sini. Kemudian alat apa yang digunakan? Tadi waktu menggunakan membuat pistol pisang, anak-anak memakai alat apa saja? Nah, boleh digambar di sini atau ditulis namanya. Ya, misalnya kesulitan, boleh loh minta tolong ayah atau bunda untuk membacakan atau bagaimana cara mengisinya. Nah, kalau sudah selesai, nanti difoto hasil kegiatan kalian itu, kemudian dikirim ke Bu Guru. Nah, kemudian jika kesulitan boleh minta tolong ayah atau bunda. Kemudian ceritakan juga pengalaman kalian. Misal, tadi berapa pelepah yang diperlukan, kemudian untuk apa pistol yang sudah jadi, untuk bermain perang-perangan kah? Nah, ceritakan perasaan kalian ya. Kemudian ceritanya itu direkam oleh anak-anak, boleh dengan video atau rekam suara. Nanti dikirim juga ke nomornya Bu Guru atau ke WhatsApp group. Nah, oke, sampai di sini dulu bermain hari ini. Insya Allah besok kita akan bertemu dengan tema binatang. Terima kasih sayangku. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Yuk kita doa sama-sama. Tepuk sikap doa. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Jika nanti keluar rumah, kalian harus tetap memakai masker. Ditutup mulutnya. Kemudian jika selesai keluar, nah jangan lupa cuci tangan ya, supaya kita tetap bersih dan bebas dari corona. Nah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.